Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kembali berjumpa di channel Tim Dai Nusantara. Untuk itu, dalam kesempatan malam ini kami ingin mengajukan pertanyaan kepada Kiai Magethi. Apa peranan amalan yang bersanad kepada Rasulullah SAW? Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan pada Kiai Magethi. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita saat ini masih diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan, serta keislaman yang tak ternilai jumlahnya, sehingga kita dapat bertemu kembali, yaitu pada Tim Dai Nusantara. Ini saya merujuk pada pertanyaan Tim Dai Nusantara, yaitu tentang amalan-amalan yang bersanad pada Rasulullah SAW, termasuk peranannya. Jadi dengan perjalanan demi perjalanan, saat ini banyak ketimpangan, banyak perbedaan, dan juga banyak kelemahan-kelemahan yang telah berjalan sekian tahun, sekian ratus tahun, bahkan ribuan tahun. Sampai saat ini saya sangat prihatin dengan kondisi umat Rasulullah saat ini, karena yang ada hanya hawa nafsu duniawi, dan sulit mencari orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu untuk ukhrawi. Jadi saya mendapat hidayah maupun dasar-dasar ayat-ayat maupun hadis yang saya tahu, yaitu tentang kesempurnaan amalan-amalan yang bersanad pada Rasulullah, yaitu Al-Quran surat An-Nur ayat 35 tentang cahaya iman. Jadi amalan-amalan yang bersanad pada Rasulullah itu apabila diamalkan, yang menerima amalan itu adalah hati, bukan di luar hati atau hawa nafsu. Yang jelas amalan-amalan yang bersanad itu adalah berasal dari hati, maka akan kembali juga pada hati yang dalam atau hati itu sendiri. Jadi amalan yang bersanad adalah amalan yang asalnya dari hati, maka bisa kembali pada hati itu sendiri. Ibarat itu asalnya padi, buahnya padi akan ditanam juga akan menghasilkan padi juga. Begitu juga amalan-amalan yang bersanad. Amalan-amalan yang bersanad itu asalnya dari Allah, turun ke Nur Muhammad. Nur Muhammad itu diturunkan ke hati menjadi rahasianya Allah.
Maka dari itu rahasianya Allah adalah di hati orang-orang yang beriman. Saat kita hidup di dunia, maka harus kita bisa mengetahui bagaimana cara membuka hati itu sendiri, yaitu dengan cara mengislamkan hati. Jadi amalan-amalan yang sudah dilakukan atau amalan-amalan yang diamalkan itu kalau melalui cahaya iman, yang menerima amalan adalah hati dan cahaya iman itu sendiri. Jadi asalnya dari hati, maka akan kembali pada hati itu sendiri. Jadi amalan apapun apabila masuk ke ranah hati, maka hati itu sendiri tidak akan penuh. Diamalkan berapa banyak pun insya Allah tidak akan penuh, karena hati itu adalah rahasianya Allah, juga rahasia kebesarannya Allah. Jadi apabila orang itu sudah dibaiat, amalannya bersanad itu, apabila untuk membaiat santrinya, maka dia akan menghasilkan cahaya iman juga, akan menghasilkan kesempurnaan hati, termasuk kesempurnaan sifat, kesempurnaan tauhid, dan kesempurnaan saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga kalau dalam proses itu, dalam proses meniti jembatan Shiratal Mustaqim itu, ada yang seperti dilat, itu adalah orang yang mempunyai cahaya iman. Ada yang bersinar terang langsung melesat atau langsung terbang, itu juga menggunakan cahaya iman. Maka dari itu jadilah orang-orang yang berilmu yang bersanad pada ketauhidan Rasulullah. Maka dari itu apabila amalan-amalan itu yang bersanad, maka yang menerima amalan-amalan adalah hati yang benar dan yang suci dan yang bersih dari sifat-sifat yang keji. Jadi kalau amalan-amalan tadi bersanad akan menghasilkan jiwa-jiwa yang tenang, pemikiran-pemikiran positif, dan akan membawa kesempurnaan dalam rumah tangga, kesempurnaan dalam hidup sehari-hari, dan kesempurnaan saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat menghadapi sakaratul maut. Jadi bermacam-macam fungsi atau peranan itu akan selalu, amalan-amalan itu akan membantu kita, baik dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang pahit, dia akan membawa ketenangan juga. Jadi kalau sudah beramalan tadi bersanad, maka dalam keadaan susah, senang, dia akan tetap berjiwa tenang. Maka dari itu tidak ada salahnya amalan-amalan yang bersanad itu, insya Allah akan dituntun pada jalan-jalan yang mulia maupun sifat-sifat yang mulia. Apabila hati itu dikendalikan jiwa yang mulia, sifat-sifat yang mulia, insya Allah kita akan menuju jalan yang terang benderang, jalan menuju keselamatan fitini wa dunya wal akhirah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.